kalau kita lihat karakter warga Makassar, padahal ini sudah kita ketahui sudah ada beberapa oknum yang terlibat, ini sudah jadi tersangka. Namun peristiwa yang hampir serupa juga terjadi di rumah sakit lain. Jadi ini kira-kira edukasi yang seperti apa yang memang tepat diberikan kepada masyarakat Makassar agar bisa lebih paham seperti ini, Pak? Baik, terkait dengan penyelenggaraan jenazah, Pak, itu bagi keluarga yang mengalami kedukaan, ada kewajiban moral untuk mengurus jenazah terhadap kerabat yang meninggal. Nah, ketika kerabat mereka diperlakukan sesuai dengan protokol COVID, maka harapan masyarakat untuk mengurus jenazah kerabatnya yang meninggal itu sudah hilang sama sekali. Nah, kalau ada informasi yang menjelaskan kepada masyarakat bahwa orang yang meninggal dan diperlakukan dengan protokol COVID, sesungguhnya dia meninggal dengan keadaan syahid. Tidak perlu disalati, tidak perlu dikafani, dan lain segala macam. Langsung dikuburkan. Nah, informasi ini tidak nyambung ke masyarakat. Siapa yang bisa menjelaskan itu adalah tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, kalau itu mampu dijelaskan kepada orang-orang di masyarakat kita, saya kira mereka mau mendengar itu. Kalau kerabat mereka diperlakukan diperlakukan sebagai mayat COVID, tidak diperkenankan keluarga banyak untuk mensalati, tapi sebenarnya meskipun tidak disalati karena secara agama dalam doktrin keagamaan untuk Islam ya, orang yang meninggal dalam keadaan terserang wabah penyakit, wabah khususnya wabah yang meluas, itu sebenarnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Perlu penjelasan kepada masyarakat terkait dengan hal ini. Justru kalau ini sampai ke masyarakat, ada kebanggaan pada mereka bahwa kerabat mereka meninggal dalam keadaan syahid, dan insya Allah di akhirat nanti pahalanya adalah surga. Tapi informasi ini tidak sampai. Padahal di sisi lain yang mereka pahami bahwa ada kewajiban moral yang harus saya hormati, perlakukan kepada kerabat saya yang meninggal. Karena ini penghormatan terakhir saya terhadap kerabat. Masa saya dihalang-halangi oleh tenaga medis? Ini makanya mereka melakukan perlawanan. Karena tidak ada edukasi bahwa yang meninggal pada diperlakukan COVID itu adalah orang yang mati syahid sebenarnya. Nah, saya kira itu, Pak. Baik, saya ke Pak Dr. Bapak Toba. Ini Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan ada OTP, ada PDP, dan juga ada suspek itu, ada OTG juga. Ini kira-kira trackingnya itu berapa lama agar kita bisa tahu bahwa pasien ini sudah betul-betul 100% positif seperti itu, agar memang masyarakat Makassar ini bisa lebih bisa lebih antisipatif seperti itu, Dok. Silakan. Oke, makasih Pak. Ini kesempatan Pak ya, saya mau melakukan juga ini edukasi. Begini, setiap orang yang masuk ke rumah sakit itu pasti datang dengan keluhan dan gejala, Pak. Masuk dengan keluhan dan gejala. Itulah yang kita periksa, ditambah dengan pemeriksaan penunjang, baik pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan radiologi. Hasilnya itu kita bisa katakan bisa dilanjutkan untuk perawatan selanjutnya ketika terindikasi infeksi, Pak. Terindikasi infeksi. Nah, di luar itu, yang beredar di masyarakat ini tahunya bahwa untuk mengetahui itu pasien itu positif atau tidak, saya ingin menjelaskan ada dua cara yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Yang pertama itu, Pak, ada namanya pemeriksaan rapid test. Rapid test ini hanya untuk mengetahui antibodi, Pak. Hanya untuk mengetahui antibodi atau mengetahui imunitas seseorang. Yang kita kenal dengan istilah reaktif atau non-reaktif. Reaktif kalau ada reaksi antibodi terhadap jenis kuman, virus, bakteri yang masuk. Yang dimaksud non-reaktif itu kalau tidak ditemukan. Nah, proses kedua, bahwa jika hasilnya itu non-reaktif maupun reaktif, yang kita ingin lebih jelas lagi, itulah diusulkan untuk pemeriksaan namanya RT-PCR, Pak. RT-PCR itu saya terjemahkan dalam bentuk reverse transcriptive polymerase chain reaction atau reaksi rantai perkembangan kuman. Nah, itulah yang kita kenal dalam bentuk pemeriksaan swab. Nah, pemeriksaan swab ini
bisa terjadi pada 3 kondisi yang tadi saya sebutkan, pada orang yang OTG, pada orang yang ODP maupun PDP. Jika ada hasil yang kita lakukan kebetulan pada orang-orang yang tidak ada keluhan maupun gejala, misalnya pada orang OTG maupun ODP, saya ulangi lagi, tidak ada keluhan dan gejala, itulah biasanya hasilnya non-reaktif. Tetapi jika hasilnya ditemukan pada orang yang ditemukan gejala, misalnya gejala yang paling standar itu Pak, ya seperti batuk, bersin, kemudian bahkan ada demam, itulah kalau dia diperiksa rapid dan statusnya reaktif, itulah yang dibutuhkan pemeriksaan yang menentukan ada virus atau tidak. Salah satunya itu yang PCR Pak atau swab tadi. Nah ingat Pak, PCR ini dilakukan untuk mengetahui molekul genetik virus yang ada. Virus SARS-CoV-2 ini yang kita kenal COVID-19 adalah salah satu turunan dari virus corona yang lain. Jadi kalau ada yang orang reaktif Pak, belum tentu itu virusnya COVID. Bisa jadi virus lain. Nah, untuk menentukan bahwa dia positif atau tidak, ini dia diusulkan PCR tadi. Nah, PCR itu caranya adalah mengetahui ya molekul genetik virus yang ada. Yang mana itu? Kita tahu bahwa virus itu ada 2 macam, Pak. Ada molekul genetiknya, virus itu ada yang dalam bentuk DNA maupun RNA. Nah, di dalam pemeriksaan PCR itu yang ingin dicari itu adalah RNA-nya, Pak. Bagaimana caranya? Caranya dengan PCR itu terjadi namanya amplifikasi atau pertambahan virus-virus yang ada yang diperiksa itu. Nah, masalahnya adalah kita di Sulawesi Selatan tadi sempat dikatakan bahwa sering terlambat. Iya, karena di Sulawesi Selatan di Makassar ini saat ini hanya ada 3 tempat pemeriksaan PCR. 1 di Balai Besar Laboratorium Kesehatan, 2 di Rumah Sakit Unhas, 3 itu ada di Kabupaten Sopeng sana. Kebetulan rumah sakit ini sudah punya. Kami juga ini rumah sakit pemerintah yang lain saat ini sedang berusaha untuk menyiapkan alat-alat PCR seperti tadi itu untuk lebih memeriksa. Nah, sederhananya pemeriksaan PCR itu Pak yang ada sekarang, teman-teman kita di Balai Labkes dan Mas dalam sehari menerima sampel ratusan Pak. Sementara yang normalnya itu bisa kita dapat hasilnya di bawah 24 jam itu bisa. Nah ini kalau ratusan yang diperiksa di Sulawesi Selatan, nah hal-hal seperti itulah yang masyarakat awam tidak ketahui. Sehingga kejadian-kejadian lalu bahwa ada yang terlanjur meninggal, hasilnya belum didapat, ya karena kondisi fasilitas kita seperti itu. Saya ingin mengatakan bahwa berilah kesempatan kami-kami ini di fasilitas kesehatan untuk merawat termasuk juga untuk mempercepat proses pemeriksaan itu. Ini penting Pak. Nah, siapa yang mau membahasakan? Ya, yang tadi seperti tadi sekali lagi Pak Syukur bilang kan ada orang yang kompeten yang memahami tentang kegelisahan tentang pengaturan perlakuan terhadap jenazah misalnya. Setuju Pak. Saya ingin menyampaikan kami di Rumah Sakit Lampung Baji setiap jenazah yang meninggal itu diperlakukan dengan baik. Kami salati Pak. Jadi petugas kami mensalatkan salat jenazah sebelum diambil oleh keluarganya. Itu kami lakukan sebagai protap karena di dalam aturan tentang perawatan pasien COVID termasuk pemulasaran jenazah itu ada memang diajarkan kepada kami untuk mengatur dengan baik seperti itu. Baik Dok, berarti kalau sudah melakukan pemeriksaan swab test contohnya sudah ada hasilnya ini negatif, tapi beberapa hari kemudian ada petugas kesehatan yang ikut ngecek kesehatan, tapi tiba-tiba statusnya ini berubah, kira-kira seperti apa ini Dok? Bisa terjadi Pak, karena itu tadi ada proses yang namanya reproduksi virus maupun replikasi virus yang sementara berjalan. Pak, kadang-kadang orang Pak ada negatif dulu, kemudian positif, kemudian negatif lagi. Ada positif, negatif, positif lagi seperti itu. Ini tergantung daya tahan tubuh seseorang ketika di dalam tubuhnya itu proses antibodi atau imunitasnya itu tidak bisa 100% berjalan baik. Sementara di dalam tubuhnya di sisi lain ada replikasi virus yang berjalan terus. Nah itulah sebabnya Pak, salah satu upaya kita melakukan itu
paling sederhana itu isolasi. Isolasi itu penting. Di samping menjaga kita punya kesehatan, paling tidak jangan dulu berkeliaran kemana-mana, jangan sampai kita dapat lagi. Nah, yang kedua yang penting, orang yang terpapar ini ingat, jangan-jangan dia juga punya komorbid. Apa itu komorbid, Pak? Penyakit penderita yang selama ini dia derita. Apa itu? Yang paling banyak yang sering kita dengar karena hipertensi, penyakit jantung, diabetes. Dan itu juga mempengaruhi, Pak. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana tingkat atau umur seseorang. Ya, kalau orang yang masih muda tentu daya tahan tubuhnya lebih bagus dibandingkan yang umur yang lewat. Itu pun juga tadi tetap perlu dipertimbangkan status bahwa dia masuk kategori komorbid, artinya ada penyakit penyerta yang dia diderita oleh orang tersebut. Baik. Ya. Baik, berarti memang masyarakat Makassar harus tahu kalau sudah melakukan swab test atau rapid test itu belum menjamin bahwa walaupun statusnya ini negatif, belum menjamin bahwa virus itu tidak akan menyerang kembali ya, Dok ya? Nah, itulah Pak standar kita dalam setiap pemeriksaan swab itu tidak dilakukan satu kali. Ya. Itu kita lakukan sampai yakin betul. Misalnya pemeriksaan kedua, ketiga. Nah, kalau 2 kali berturut-turut sudah negatif, ditambah dengan kondisi tubuh pasien yang bersangkutan sudah membaik, gejalanya hilang dan sebagainya, boleh kita katakan dia sehat atau dia sembuh dengan catatan sampai rumah tetap perlu menjaga kesehatan dalam bentuk ada namanya sementara isolasi mandiri dulu. Jangan juga kemana-mana dulu Pak, karena berisiko nanti dia ketemu seseorang, apalagi di Makassar Pak. Saya kira semua kita tahu bagaimana kondisi di Makassar saat ini. Ya. Terima kasih Dok. Saya kembali ke Pak Syahrir selaku praktisi hukum. Ini kalau kita lihat para pelaku yang sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, kira-kira hukuman-hukuman yang diberikan sudah layakkah untuk ini? Padahal kita lihat dia hanya membela contohnya si jenazah karena memang pada saat itu status COVID-nya belum diketahui. Silakan Pak Syahrir. Iya, saya kira saya sedikit mau tanggapi sedikit Pak Dokter tadi. Ada persoalan kalau saya mendengar uraian Pak Dokter, ini persoalan kecepatan keluarnya hasil swab ini dari hasil PCR itu tadi. Selain alatnya sedikit, saya dengar tadi beliau uraikan ada tiga tempat uji PCR ini bisa dilakukan, yaitu di Makassar, sementara ini ada di Sopen dan di Rumah Sakit Dayak kalau nggak salah ya Pak Dokter ya? Bukan Pak, Rumah Sakit Unhas. Rumah Sakit Unhas. Ya. Ya, ini kalau dilihat upaya dari petugas gugus ini untuk merespon dan turun ke masyarakat untuk melakukan uji rapid ini ke masyarakat, lalu kemudian setiap sampel itu dikirim ke 3 tempat tadi, ini daftar antriannya akan sangat panjang. Ya, betul. Dan tentu hasil kesimpulan yang akan dikeluarkan oleh pihak swab ini mengenai negatif atau positifnya hasil yang diuji itu, ini akan lambat. Nah, ini akan berhadapan dengan situasi yang terjadi misalnya di rumah sakit. Jika ada seseorang yang tengah dirawat di rumah sakit, lalu kemudian meninggal, sementara hasil lab dari swab ini belum keluar. Ini akan menimbulkan pro kontra baik di keluarga maupun di publik. Apakah si jenazah yang meninggal ini akan diperlakukan dengan protokol COVID tadi, atau diserahkan saja ke keluarganya misalnya karena tidak ada sesuatu yang bisa dipegang secara medik yang mengandung kepastian mengenai status si pasien atau status si jenazah. Nah, oleh karena itu solusinya kalau saya memang ini harus dilakukan persiapan alat seperti yang dimaksud Pak Dokter tadi, PCR dengan swabnya ini lebih merata dan lebih tersedia dengan cukup supaya bisa mengimbangi kebutuhan. Supaya bisa setiap jenazah misalnya yang sudah keluar hasilnya, lalu kemudian disampaikan kepada publik atau kepada keluarga, saya yakin publik atau keluarga ini akan menerima apakah dia negatif atau positif.
kalau dia, apalagi kalau dia positif terpapar COVID lalu meninggal, saya kira semua orang paham mengenai bahayanya. Saya kira tidak ada yang berani bermain-main dengan itu. Nah, persoalannya adalah tingkat keakuratan mengenai data kaitan dengan status, apakah dia positif atau tidak. Nah, ini saya kira perlu dijawab lebih cepat oleh pihak pemerintah. Nah, kemudian dari sisi hukum, saya kira saat ini teman-teman di kepolisian itu masih menggunakan KUHP, yaitu di pasal 212 dan 214. Memang ancaman hukumannya itu tapi kategori perbuatan di dua pasal KUHP ini adalah melawan petugas yang berwenang. Jadi ada petugas yang menjalankan kewenangannya menurut hukum, lalu ada pihak yang menghalang-halangi tentang itu. Atau misalnya undang-undang mengenai penanggulangan wabah. Nah, di undang-undang penanggulangan wabah itu di pasal 14, tapi dia lebih spesifik lagi, yaitu menghalangi upaya penanggulangan wabah. Nah, ini akan menjadi debatable sebenarnya sekiranya polisi membawa persoalan itu masuk ke pengadilan. Di pengadilan akan menjadi perdebatan yang sangat menarik antara perbuatan yang dilakukan oleh pihak keluarga itu dengan unsur-unsur pasal yang dipasang untuk menjerat secara hukum kepada mereka. Jadi akan menjadi jurisprudensi hukum baru mengenai putusan apapun yang diambil oleh pihak pengadilan nantinya. Tetapi lebih dari itu, saya kira ini rumusnya di dalam ilmu hukum itu, hukum memang itu dianggap selalu ketinggalan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi aliran positivisme hukum itu selalu tertinggal dibanding dengan kebutuhan hukum masyarakat itu. Nah, oleh para pembuat undang-undang, pemerintah dalam hal ini Presiden dengan DPR, saya kira ini adalah situasi yang menjadi bahan masukan untuk produk-produk hukum ke depannya. Harus ada produk hukum yang lebih mampu merespon tentang kebutuhan hukum masyarakat kita, supaya ada kepastian mengenai norma. Norma-norma yang ada sekarang ini, baik dari KUHP maupun undang-undang mengenai penanggulangan wabah maupun karantina kesehatan ini masih debatable. Unsur-unsurnya masih bisa diperdebatkan secara sengit oleh pihak pelaku atau tersangka, terdakwa di dalam persidangan dengan pihak jaksa misalnya mewakili negara dan kepolisian. Saya kira dari saya seperti itu dari sisi hukumnya. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kami. Tetaplah bersama kami.